بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat ngilmu di luaran sana, apa kabarnya? Happy banget aja hari ini, sangat bersemangat sekali karena kita akan mencari ilmu bersama lagi ya. Dengan tema-tema yang luar biasa, Ramadan Ngilmu kembali menghibur kalian semua dan memberikan ilmu insya Allah yang manfaat juga ya. Sudah bersama Reza, seorang ustadz idola kita semua. Ini favorit saya juga ini ya. Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayyakumullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar Kak Reza? Sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Saya sehat. Lagi kepikiran aja Ustadz hari ini. Apa nih? Mau buka sama apa nanti Oh Ustadz? gitu. Soalnya belum disiapin sama Mbak Ayu, ya kan? Seperti itu Pak Ustadz. Baiklah, Pak Ustadz, tadi di awal kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita, Yahya Ayas Bakhobazi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 83 dan Al-Ahzab ayat 21. Nah, ini pasti akan ada kaitan dengan tema yang akan kita bahas sore hari ini, Pak Ustadz. Temanya adalah menggapai akhlak mulia. Nah, ini dia. Orang tuh banyak bilang akhlak, berakhlak, tapi mereka tidak tahu bagaimana sih akhlak yang benar-benar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata agama Islam itu seperti apa, Ustadz. Jadi kita minta tolong dibahas hari ini ya, Ustadz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kalian semua di sana yang sudah standby di depan kamera, di depan TV, di depan apapun ya gadget kalian, silakan duduk, dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi makhluk-makhluk Allah yang memiliki akhlak mulia. Oke, dengan tema hari ini menggapai akhlak mulia akan langsung disampaikan tausiah yang begitu indah insyaallah dari Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia, salah satunya untuk menyempurnakan akhlak mereka. Bahkan itu adalah misi utama Rasulullah. Ya, hal itu ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus ya, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Ya, itu. Nah, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, lantas apa sih definisi akhlak itu? Betul, ya kan? Betul. Ya, kita sering mendengar kata akhlak tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Reza. Ya. Tapi terkadang orang tidak menyadari substansi dari akhlak itu seperti apa. Inti dari akhlak itu seperti apa. Ya. Orang mungkin hanya sebatas mengerti akhlak itu ya berarti berbuat baik kepada sesama. Nah, tentu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus melihat definisi akhlak menurut perspektif Islam tentunya ya, yang didasari oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat ilmu sekalian, para ulama mendefinisikan atau mengartikan akhlak itu sebagai berikut ini ya. Kita dengarkan ya. Ini pakai bahasa Arab Kak Reza. Boleh, Tapi insya Allah nanti diartikan siap, ya. Siap, Pak Ustadz. Diartikan secara sederhana mungkin sehingga sahabat ilmu bisa memahaminya dengan mudah, gitu kan? Siap, Pak Ustadz. Jadi para ulama mendefinisikan akhlak itu sebagai majmu'atul mabadi'i wal qawaidi al munadzimati lissulukil insani. Seperangkat landasan ya dan kaidah atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Baik. Allati yuhaddiduha al-wahyu. Yang diatur dan ditentukan oleh wahyu. Artinya akhlak yang menjadi landasan bagi orang-orang mukmin beriman adalah akhlak dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Sunnah itu bukan hanya sekadar kita sholat tahajud, sholat duha, bukan. Sunnah itu luas ya. Sunnah ya dalam arti perilaku, dalam arti akhlak. Nah, ya, seperti itu. Bahkan dalam definisi ulama ya, sunnah itu artinya adalah sesuatu yang terlahir dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ma warada anir Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Apa yang terlahir atau apa yang tersumber dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke bahasan kita mengenai akhlak. Ya. Tadi sudah kita bahas bahwa akhlak itu adalah seperangkat landasan, dasar, aturan yang mengatur perilaku manusia. Yang ditentukan atau diatur oleh wahyu, diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Litandimi hayatil insan, untuk mengatur kehidupan umat manusia. Umat manusia. Wa tahdidi alaqatihi bi ghairihi ala nahwin. Ya, jadi dan mengatur hubungan sesamanya. Artinya hubungan antara dia dengan orang lain. Ya, seperti itu. Yuhaqqiqul ghayata min wujudi fi hadzal alami ala akmali wajhin. Untuk mewujudkan ya, tujuan yang baik sehingga keberadaannya sebagai manusia itu benar-benar bermanfaat ya, bagi lingkungan di sekitarnya. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas bagi alam semesta. Bukan hanya kepada sesama manusia, kepada makhluk yang lain pun, kepada hewan, ya kan, kepada tumbuhan bahkan ya, seperti itu, kepada lingkungan sekitar. Makanya kita nggak boleh juga semena-mena terhadap hewan peliharaan. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang wanita dimasukkan neraka karena dia membiarkan kucingnya kelaparan. Tapi juga ada seorang, mohon maaf nih Kak Reza ya, mohon maaf sahabat ilmu yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja yang sedang menonton tontonan ini, ada seorang wanita tunasusila. Nah, kalau kasarannya pelacur lah ya. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena menolong anjing yang sedang kehausan. Wah, itu kan Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Itu. Nah, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita pahami bahwa akhlak itu bukan hanya soal perilaku yang baik kepada sesama manusia. Tapi juga kepada makhluk lain. Nah, dan jangan dilupakan yang penting nih Kak Reza, kadang orang nggak menyadari ya. Akhlak yang paling utama di antara juga adalah berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh, gimana tuh? Itu gimana itu? Berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah semata. Artinya kita menyembah hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Begitu, berdoa, memohon perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita mengharap pertolongan mutlak itu hanya dari Allah. Kalaupun pertolongan itu datangnya dari umat manusia, dari orang lain gitu kan. Ya, kita tetap harus berkeyakinan bahwa itu semua juga atas kehendak dan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pertolongan Allah yang diberikan kepada kita melalui orang lain tersebut. gitu Betul, ya. Terus kemudian ya di antaranya kita juga harus menjalankan perintah Allah. Betul. Ya, ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah ghairu mahdoh gitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Artinya kita harus mengatur ya dan memperbaiki hubungan ya antara kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita antar sesama manusia. Ya, di samping kita juga selain hablum minallah ya hablum minan nas tadi, selain menjalankan perintah Allah, beribadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Betul. Nggak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah, kan begitu. Makanya kan Nabi itu ya yang pertama disuruhkan menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah semata, meninggalkan penyembahan berhala. Kan orang-orang Makkah jahiliyah dulu, orang-orang Arab jahiliyah dulu kan mereka dilarang oleh Nabi ya agar tidak menyembah berhala dan diperintahkan untuk menyembah Allah semata. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, fasda' bima tu'mar. Maka sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Artinya menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah semata. Wa a'rid 'anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keliru kalau misalnya ada orang begini, nggak apa-apa nggak sholat, yang penting akhlak kita baik. Nah itu makanya. Nggak apa-apa kita nggak puasa, yang penting kita sama orang lain baik. Betul. Nggak apa-apa kita nggak beragama, nggak penting kamu Islam apa bukan, yang penting kamu berakhlak baik. Nah ini keliru, karena definisi akhlak itu yang benar itu adalah itu tadi seperangkat aturan landasan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan wahyu ya, berdasarkan wahyu. Wahyu di sini bisa Al-Qur'an dan bisa berupa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Rasulullah itu juga bagian dari wahyu. Betul. Ya kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu dia tidak mengucapkan dengan hawa nafsu, melainkan atas wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Artinya dia mengucapkan sesuatu itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kaitannya dengan puasa yang sedang kita lakukan ya, bagaimana kita menggapai akhlak mulia ini dengan puasa ya. Ya, jadi kita juga menjaga perilaku kita kepada Allah. Artinya kita menjaga hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dengan menjalankannya. Kemudian kalau itu larangan kita tinggalkan. Begitu juga menjaga hubungan yang baik kepada sesama umat manusia, kepada sesama muslim. Betul. Ya, terutama kepada sesama muslim. Betul. Karena kadang sama orang Islam aja saling ini. Iya, sesama aja gontok-gontokan. Betul. Saling bertikai, saling berselisih gitu kan. Kalau sama, mohon maaf, kalau sama orang yang berbeda keyakinan saja bisa berbuat baik, masa kepada sesama yang akidahnya sama, imannya sama, agamanya sama, masa nggak bisa sih? Betul, kan gitu. betul Pak Ustadz. Luar biasa ya Pak Ustadz ya. Ya. Aduh, saya ini kayak maksudnya akhlak itu kan sebenarnya di Ustadz? Saya pernah dengar kayak zaman dahulu kala, mungkin waktu zaman jahiliyah dulu Pak Ustadz ya. Mungkin sebelum agama Islam tersebar, sebelum agama Islam masuk dan lain sebagainya itu, apakah memang yang ada atau landasan dasar yang ada di dalam diri manusia itu yang diukur itu adalah akhlak dulu gitu loh Pak Ustadz. Kadang orang kan dulu ngomongnya, ya kan dulu sebelum agama Islam masuk, yang orang tuh yang pertama yang dilihat akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya udah benar, udah begini pasti benar. Nah itu, apakah itu menjadi poin penting yang memang selalu menjadi ukuran, maksudnya apa itu menjadi ukuran yang pasti seperti itu? Baik, kita tidak menafikan bahwa akhlak ini adalah salah satu aspek pokok yang harus diperhatikan ya, oleh manusia, terutama kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ya. Nabi-nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mengajarkan akhlak kepada kaumnya. Nah, ini. Tapi akhlaknya juga tidak sebatas akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada Allah juga. Makanya sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran pokoknya tuh sama. Apa? Ajaran pokoknya tauhid, mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata. Begitu. Dan itu juga termasuk bagian dari akhlak ya. Hablum minallah, hubungan kita sesama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di samping ya akhlak-akhlak yang lain ya. Seperti itu. Baik, Gitu, Kak baik Reza. Ustadz. Berarti ini tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang luar biasa sekali ya dari Ustadz Ahla ya, mengenai akhlak, di mana sekarang kita banyak sekali kita ada di sebuah era yang mereka lebih mementingkan bahkan naudzubillah min dzalik, mereka lebih memilih tidak memiliki agama asal bisa berperilaku baik saja terhadap manusia. Mereka sudah merasa bangga, mereka sudah merasa bahwa diri mereka sudah benar dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang memang benar-benar berakhlak mulia ya, berakhlak mulia dengan arti yang sebenarnya. Ya, manusia yang benar-benar memiliki hati, yang benar-benar memiliki, sekarang tuh kan ada yang gini tuh Pak Ustadz, ada yang ini di kalangan Eja ya, di kalangan maksudnya kita di kalangan yang entertain. Ada yang mengotak-ngotakan Pak Ustadz. Jadi yang merasa yang lebih ingin kumpulnya dengan yang lebih-lebih saja. Yang masih kecil-kecil atau ini minder dengan mereka kumpul dengan yang kecil-kecil saja. Jadi apa ya? Itulah apakah aja sekarang harus tanyanya gimana nih ya enaknya ya? Biar maksudnya apakah itu juga termasuk salah satu akhlak itu kan istilahnya hubungan baik dengan manusia nggak Pak Ustadz? Maksudnya dia membina hubungan baik dengan manusia lain tapi dia memilih. Seperti itu. Dia hanya memilih di atas golongan yang dia suka saja atau golongan yang menurut dia sama stratanya dengan mereka gitu. Sedangkan dia tidak mau atau memutus bahkan sampai tidak mau berkomunikasi dan lain sebagainya dengan kita yang levelnya misal masih di bawah beliau begitu. Itu bagaimana dipandang secara sisi akhlak atau dipandang secara hubungan ke hablum minannasnya bagaimana itu? Baik. Pertama saya ingin menambahkan tadi Kak Reza. Baik. Kan sekarang banyak orang yang menganggap yang penting baik ya, walaupun nggak beragama. Betul. Yang penting baik walaupun nggak sholat. Yang penting baik kepada semua manusia. Tapi ada beberapa perintah agama yang ia langgar juga. Nah, jadi kadang orang menganggap kebaikan ukurannya hanya standarnya tuh baik kepada sesama manusia ya. Tapi nggak komprehensif, nggak menyeluruh. Itu parsial. Nah itu yang perlu diluruskan. Karena baik itu belum tentu benar. Nah ini baik belum tentu benar. Tapi kalau benar sudah pasti baik. Seperti itu. Nah, kemudian tadi yang kedua, problem tadi ya soal ini ya. Ya, ini banyak sih, mungkin nggak hanya di kalangan Kak Eza ya. Mungkin di bahkan di kalangan ustadz sekalipun bisa jadi Kak Eza. Gitu kan? Yang ustadz besar ya sama ustadz besar. Yang ustadz masih kecil, ya udahlah itu siapa tuh gitu kan. Nah, itu sama mungkin di entertain juga gitu ya. Baik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya, itu sudah menegaskan tadi di surat Al-Hujurat yang sudah dibaca oleh qari kita di awal pertemuan kan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, sesungguhnya kami maksudnya Allah, kami di sini maksudnya Allah. Kenapa menggunakan lafaz kami? Bukan berarti kami di sini berarti Allah banyak, bukan. Betul. Tapi ini untuk litta'zim wa takrim, untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari sisi balaghahnya, sisi sastra bahasa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha. Dari pasangan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki ya. Laki-laki dan laki-laki ya nggak bisa ya. Min dzakari wa untha. Nih, jadi fitrahnya manusia itu berpasangan dengan lawan jenisnya. Laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Ini harus dibawahi ya. Betul. Gitu. Qabil dan Habil bisa lahir dari hubungan Adam dan Hawa. Betul. Gitu. Baik. Ya, bukan hubungan Adam dengan Adam ya. Maksudnya laki-laki dengan laki-laki gitu. Iya, ya. Allah menciptakan manusia ya, dari pasangan laki-laki dan perempuan ya. Kemudian menjadikannya syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Artinya apa? Dari bangsa apapun, dari suku manapun, selama itu manusia, maka kita dianjurkan untuk saling mengenal. Backgroundnya apapun, entah kaya, entah miskin, kita dianjurkan untuk saling mengenal. Ya, jangan mentang-mentang kaya terus gaulnya hanya sama orang kaya. Membedakan. Mentang-mentang sudah merasa besar, ya, sudah high class, ya gaulnya hanya dengan
high class saja, Iya. yang lain diremehkan. Iya. Tidak seperti itu ya. Betul, betul, Lita'arafu, betul. untuk saling mengenal ya. Karena pada dasarnya apa? Manusia itu sama di mata Allah. Iya, Manusia itu sama di mata Allah. iya. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kalau sudah secara kemanusiaan kita sama, Baik, ya kan? baik. Sama-sama makhluknya Allah. Jadi Betul. yang saya maksud bahwa semua manusia itu sama di mata Allah, artinya bisa artikan bahwa manusia itu dari golongan apapun, dari suku manapun, dari Iya. bangsa apapun, yang Indonesia, yang Arab, yang Amerika, yang Iya, Eropa, semua iya, sama. Iya. Adalah makhluk Allah Subhanahu Wa wa taala, ya. Dalam konteks keindonesiaan kita sama-sama Betul. warga negara, Betul, gitu kan? betul. Gitu. Dalam konteks hubungan sesama manusia, kita sama-sama adalah makhluk sosial, Betul. saling membutuhkan. Betul, Hanya saja apa yang betul. membedakan? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan itu adalah level ketakwaannya. Ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa taala. Dan kalau kita bicara takwa ya berarti secara menyeluruh. Jadi takwa dalam artian dia mau beriman kepada Allah, dia mau masuk ke dalam agama Allah, Betul. meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa ta'ala. wa taala, seperti itu. Jadi Subhanallah. memang kita perlu ya Kak Reza ya. Hmm. Kadang kita perlu sih kita punya circle tertentu Iya. ya. Nah, terutama circle yang bisa memberikan efek positif, dampak Betul, positif itu sangat perlu betul, kan. betul, Karena betul. kan Nabi sendiri juga mengibaratkan kan dalam sebuah riwayat perumpamaan orang yang berteman dengan penjual parfum, dia nanti akan dapat efek Betul, harumnya, wangi wanginya. parfumnya. Betul. Sedangkan orang yang bergaul dengan pandai besi, bukan berarti ini Rasulullah menjelekkan Betul. keahlian pandai besi, bukan. Betul, betul. Artinya ini hanya perumpamaan saja. Perumpamaan. Orang kalau dia sering ya artinya berteman atau sering duduk dengan pandai besi, kan dia juga kena efeknya bau besi, Bau besi, bau. bau. Itu nggak sedap gitu kan. Betul, Jadi betul. bisa diartikan kalau orang berteman dengan orang yang baik, maka insya Allah juga mendapatkan efek yang Efek baik, yang efek baik positif. pula, Ya. baik. Tapi bukan berarti kita terus hanya membatasi, saya hanya berteman dengan ini saja. Betul, Ya, itu yang terjadi gitu. sebenarnya Pak Ustadz ya. Jadi kita juga perlu berteman dengan orang di luar circle kita, kita, gitu ya. kan. Betul, betul. Apalagi orang-orang yang mungkin dipandang mungkin levelnya masih di bawah dia. Ya kalau Iya. perlu kan harusnya dirangkul. Harusnya dirangkul. Kan Betul, gitu. betul Kan Nabi sekali. itu mengatakan ya bahwa sebaik-baik di antara kita itu di Ya. antaranya adalah yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. yang Dalam tua. konteks kehidupan sosial, yang kaya ya membantu yang kekurangan. Gitu. Betul, gitu. betul, Yang betul. kekurangan juga menghormati yang mungkin punya kelebihan. Betul. Gitu. Betul. Luar biasa Ustadz. Masya Allah ya, kita tuh kayak kalau berbicara masalah akhlak tuh memang sekarang mungkin bisa dibilang kayak kita sedang ada di era yang orang tidak mementingkan akhlak sama sekali Ustadz. Iya. Jadi kayak akhlak berbicara terhadap karena kita ada di zaman yang mungkin sekarang sudah terlalu open, sudah terlalu free. Kita Iya. kayak maksudnya bebas sekali, kita diberikan sarana-sarana mungkin seperti modelan sosial media yang kita bisa kadang menghujat orang habis-habisan, kadang bisa menjatuhkan orang habis-habisan. Jadi makanya kita memang benar-benar butuh ilmu yang mengenai sebagai tata cara berakhlak yang mulia itu seperti itu. Iya. Itu memang kita sangat diperlukan sekali untuk era-era sekarang Pak Iya. Ustadz. Jadi kalau bisa dibilang akhlak itu sebenarnya dibentuk apa sudah terbentuk Ustadz? Dari lahir. Apakah memang itu maksudnya bawaan fitrah yang kita saat kita lahir itu kita sudah dengan si A akhlaknya begini, si B akhlaknya begini. Seperti itu. Apakah itu dibentuk atau apa terbentuk? Ada sebagian perilaku ya yang memang sudah Allah fitrahkan kepada manusia. Baik. Ya, contohnya apa? Manusia bisa mengenal baik dan buruk. Iya. Nah, itu sebenarnya ada sebagian kebaikan ya yang Ya. sebenarnya manusia bisa memandangnya dari sisi fitrahnya sendiri. Baik. Ya. Walaupun itu juga atas izin Allah. Ya, Artinya Allah sebenarnya sudah memberikan modal ya, Baik, memberikan modal ya berupa fitrah kepada manusia untuk mereka mengenal kebaikan dan keburukan. Misal mencuri itu baik apa buruk? Baik. Buruk.
buruk kan? Mencuri itu buruk. Artinya begini, kalau kita tanyakan kepada mungkin orang yang berbeda dengan keyakinan kita, non muslim, kita tanyakan mencuri itu baik apa buruk, pasti dia akan menjawab buruk kan gitu. Betul. Artinya apa? Ada beberapa nilai kebaikan dan nilai keburukan yang dipandang universal, umum. Tapi juga ya ada akhlak, ya, ada kebaikan, ada keburukan yang perlu kita kenal dengan jalan usaha, ya, dengan belajar begitu. Betul. Artinya jadi akhlak itu ya pertama bisa juga dari lahir, tapi ada juga akhlak yang harus dibentuk, gitu, harus diusahakan, diarahkan begitu, diarahkan, Ustaz, ya? gitu. Baiklah. Itu. Jadi memberi bantuan kepada orang yang susah. Baik ya. Itu misalnya bukan orang muslim pun juga akan mengaku itu kebaikan. Betul, artinya itu universal, dipandang universal. Betul. Tapi juga ada kebaikan yang memang harus dicari. Betul. Ya, gitu kan. Betul. Cari ini benar apa enggak, ini baik apa buruk gitu. Oke, baiklah. Saya sekarang udah paham nih ya, udah jelas paham banget. Kadang kan ada orang yang ngomong, iya itu mah emang begitu dari lahir. Nah, kan ada yang begitu kan Ustadz ya. Udah emang nggak ada akhlak. Nah, itu kan maksudnya obrolan omongan-omongan yang itu sekarang terjadi gitu loh Ustadz, di fenomena publik kita sekarang tuh, di era komunikasi sekarang itu ucapan-ucapan seperti itu tuh kayak maksud langsung nusuk. Tapi kita mungkin menganggapnya nggak ada akhlak, berarti kita tuh emang kayak orang yang jelek, yang buruk banget gitu loh Ustadz. Jadi kayak ya sudahlah, berarti sekarang kita sudah cukup tahu ya, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa banget nih. Ini best banget hari ini. Aduh Ustadz. Ini sampai kita belum ke pertanyaan yang dikirimkan sama sahabat ngilmu loh. Itu udah sepanjang itu kita tadi tanya-tanya ya. Baiklah Ustadz, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya Ustadz ya. Ini datangnya dari Ibu Lili. Hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggapai akhlak yang mulia? Nah itu untuk hal apa ini caranya Ustadz untuk menggapainya itu bagaimana, halnya apa aja nih? Pertama ya, kita harus belajar. Ya, belajar itu bukan hanya soal pengetahuan umum. Baik. Bukan hanya soal pengetahuan agama yang sifatnya misalnya ritual. Oh, cara salat begini. Betul. Ya, puasa rukunnya ini, sunnahnya begini, bukan hanya itu. Ya. Betul. Tapi termasuk belajar di sini adalah belajar adab. Ini. Adab itu kan juga bagian dari akhlak. Betul. Nah, gitu kan. Maka Nabi SAW ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ya, beliau mengatakan Allah ya, atau Tuhanku telah mengajarkanku adab. Artinya bahwa adab ini ternyata, atau akhlak ini salah satu aspek yang penting. Betul. Aspek pokok. Betul. Bagi manusia yang wajib untuk dipelajari. Betul. Bahkan para ulama itu memerintahkan sebelum kamu mempelajari ilmu, pelajari adab dulu. Biar apa? Biar nanti kalau sudah berilmu, ya punya adab. Betul. Karena ada orang dia mungkin secara akademik dia unggul, nomor secara 1. intelektual dia cerdas, Betul. tapi nggak berilmu. Betul. Makanya banyak orang pintar tapi nggak amanah. Betul. Gitu kan? Betul. Orang pintar tapi nggak jujur. Tidak ya beradab. gitu. Karena apa? Nggak punya akhlak tadi. Betul. Akhlaknya nggak ada gitu, atau akhlaknya kurang lah, nanti kalau dibilang akhlaknya nggak ada marah. Betul. Kemudian kan, kemudian yang kedua tanamkan niat dan tekad ya untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu. Dalam artian tanamkan niat ya, tekad ya untuk apa? Membiasakan diri berakhlak atau berperilaku yang baik. Gitu. Yang ketiga nih, ini juga penting. Nah, kita juga perlu memilah dan memilih teman. Dalam artian begini Kak Reza, bukan berarti terus kita memilih-milih teman dalam arti negatif ya. Betul. Tapi ini memilah dan memilih teman dalam artian positif. Baik. Artinya kita memilih teman yang bisa memberikan manfaat, memberikan pengaruh yang baik lah. Betul. Kan ada teman memberikan pengaruh yang buruk, ya jangan, gitu kan. Baik. Bahkan Nabi itu mengatakan ya, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bisa mengikuti agama temannya. Dalam artian juga bisa diartikan seseorang itu bisa mengikuti perilaku temannya. Betul. Fal yanzur ila man yukhalil. Maka hendaklah setiap dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman akrab. Baik. Tuh, kalau orang sukanya bergaul dengan orang yang suka menjelekkan orang lain, menfitnah orang lain ya. Nah, bisa-bisa nanti kelamaan juga ikut-ikutan. Kita juga ikut-ikutan. Kalau orang sukanya, mohon maaf ya,
berteman dengan orang yang suka berfoya-foya. Betul. Itu kemudian suka apa namanya? Ya kita tahulah di Jakarta ini Iya, kan banyak. betul, Bukan hanya di betul. Jakarta ya. Di kota-kota lain juga Betul, sama ya. Ustaz. Terlalu apa itu asik masuk dengan dunia-dunia yang ya tidak baik lah. Baik, Nah, baik. clubbing gitu Betul, kan. betul. Kemudian narkoba, Iya, naudzubillah min dzalik. miras. Betul. Nah, kalau kita apa itu berdekat-dekat dengan orang seperti itu ya lama-lama bisa ketularan gitu kan, Betul, bisa Ustaz. mengikut. Betul, Ya, betul. gitu. Baik. Jadi kita sudah mendapatkan ilmunya ya, barusan ya. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan tuh untuk supaya kita bisa memiliki akhlak yang mulia ya. Seperti itu ya tadi untuk Ibu Lili, semoga berkenan jawaban dari kita dan semoga mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu Lili di sana ya. Amin. Seperti itu. Nah, ini yang kedua ini tadi agak berkaitan nih Ustadz untuk Iya. pertanyaan kedua ini. Datangnya dari Mbak Alifa. Bagaimana cara memperbaiki akhlak yang sudah terlanjur tidak baik? Nah, kalau udah terlanjur tidak baik, tidak mulia, kadang orang pasrah, udah di gue jelek-jelek aja sekalian. Kadang gitu, Ustadz. Nah, itu salah itu. Itu konsepnya nggak gitu, Bro. So how? Bagaimana, Ustadz? Ayo. Rasulullah dengerin. SAW katakan, beliau bersabda, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam tuh pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, dialah yang mau bertobat. Artinya kalau kita terlanjur salah gimana? Ya bertobat, memperbaiki diri. Salah satu syarat tobat itu apa? Agar diterima. Pertama, menyesali perbuatan itu. Ya, dalam istilah apa itu? Islam disebut an-nadamu, menyesal. An-nadamu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan an-nadamu taubah. Nabi itu mengatakan an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah tobat. Artinya kalau kita sudah menyesali perbuatan itu atau menyesali perilaku yang buruk yang pernah dilakukan, itu sudah bagian dari tobat. Tapi bukan hanya sekedar nyesel saja, nyesel tapi masih diulangin lagi. Nah, gitu kan. tuh. Nyesel tapi kadang masih merasa bangga. Betul. Waduh, itu namanya belum tobat itu. Betul, Nah, yang kedua, al-iqla. Meninggalkan dosa tersebut atau meninggalkan perilaku buruk tersebut. Betul. Itu kan? Itu jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, al-azmu. Bertekad. Ya. Untuk apa? Untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, tidak mengulangi perilaku buruk tersebut, gitu. Kemudian nih, lagi nih, Masih ada. yang Ayo keempat dengerin. ya, yang keempat, al-islahu, memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya dengan apa? Memperbaikinya dengan akhlak yang baik, gitu kan? Betul. Ya, baik itu akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia, gitu. Luar biasa ya. Tuh, ayo dengerin. Buat kalian yang sudah terlanjur berlumur dosa. Kata istilahnya kan gitu, yang sudah terlanjur berlumur dosa. Mungkin kita semua di sini pasti pernah berbuat dosa. Jadi ayolah jangan menyerah atau jangan akhirnya pasrah kalau kita udah jelek, udah kita sekalian jelek aja, jangan seperti itu. Banyak jalan yang Allah kasih, Allah membukakan pintu taubatnya ya. Allah membukakan pintu taubatnya untuk kita semua. Jadi buat kalian yang mau memperbaiki diri, yuk di bulan ini kita sama-sama memperbaiki diri, perbanyak ibadah, perbanyak sholat taubat ya. Insya Allah mudah-mudahan kita segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang menarik ini Kak Apalagi nih Ustaz, waduh masih ada, ayo. Allah Subhanahu Wa Taala itu melarang kita berputus asa dari kasih sayangnya. Tuh, Masya Allah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai, katakan, hai Muhammad, ya, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, ya, bahwasanya Allah itu berkata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat, dengan perilaku yang buruk, dengan akhlak yang buruk, gitu kan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat, ya. Itu. Subhanallah. Kita tidak boleh putus asa, ya, nggak boleh putus asa tuh. Allah itu, ya Allah, benar-benar
Allah itu Maha Penyayang ya, benar-benar Maha Penyayang. Pasti Dia tuh sayang sama semua hambanya. Jadi tinggal hambanya saja nih yang sadar diri ya. Nih kitanya yang harus sadar diri, oke, untuk terus melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita ya. Seperti itu. Baiklah Ustadz, sekarang kita ke pertanyaan ketiga Ustadz. Terakhir nih Pak Ustadz. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut diartikan agar kita mengharap rahmat Allah. Dengan cara apa agar Allah merahmati dan meridhoi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, itu. Semua kebaikan ya yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita laksanakan pasti akan diridhai oleh Allah. Begitu juga semua larangan yang kita tinggalkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan Allah ridhoi. Artinya banyak sebenarnya ya, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu kan, banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis banyak disebutkan. Misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Bahwasanya balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nih saya sebutkan lagi nih, kayaknya sudah pernah saya sampaikan nih Kak Eza juga ya di awal-awal pertemuan waktu itu. Kita iniin lagi kita ingatkan lagi nih ya di surat Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman nih ya. Beriman. Tuh syaratnya beriman dulu nih, bro ya. Kemudian wa amilus solihat ya, beramal soleh. Baik. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Masyaallah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala ya. Balasan bagi mereka kelak di sisi Allah di sisi Tuhan mereka Allah. Jannatu 'adn. Surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kak Eza pernah ke Puncak? Pernah ke Ciwidey belum Kak Eza? Pernah. Pernah ya? Pernah. Oh ya. Saya belum ya Pak Ustadz. Nanti kita Ciwidey. Kesana sama-sama Pak Ustadz ya. Ya Mbak Ayu ya, tolong Mbak Ayu. Ya, insyaallah. Insyaallah. Gitu. Terus, kan kita lihat pemandangan alam tuh indah gitu kan, sejuk, damai gitu. Nah ini di surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan sungainya banyak. Ada sungai air jernih, ada sungai susu, ada sungai madu, bahkan ada sungai khamr. Tapi khamrnya nggak memabukkan, gitu kan? Oh, ya Allah. Dan bagi siapa yang menahan dirinya di dunia untuk tidak minum khamr, kelak dia akan dihalalkan minum khamr di akhirat. Subhanallah. Gitu. Subhanallah. Luar biasa ya. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah sekali ya. Begitu besar ya, rahmatnya Allah sebenarnya yang kita sendiri sebenarnya kita nggak tahu. Kita benar-benar mungkin dulu zaman sekolah tuh kita kayak yang diceritain tuh kan sambil bengong ya kan. Terus begitu udah masuk beranjak dewasa, kita mulai dengan aktivitas, kita lupa. Jadi di momen ini benar-benar kita diingatkan kembali bahwa janji Allah itu indah. Untuk kelak kita ada di surga itu Allah akan memberikan tempat yang terindah buat kita. Jadi kita tuh jangan terlena sama sekarang hidup di dunia kita saja ini. Jadi kayak benar-benar sekarang kita harus sadar diri bahwa yang kita persiapkan bukan hanya untuk kehidupan di sini, tapi nanti sebenarnya yang di sana ya Ustadz ya. Kehidupan kita nanti di akhirat itu benar-benar yang seperti benar-benar itu adalah tempat tujuan akhir yang sangat indah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik. Masya Allah. Wa abqa dan lebih kekal. Kita di dunia ini kan ada batasannya Kak Reza. Iya. Bahkan Nabi katakan a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata hanya 60 sampai 70. Iya. Ya ada sih yang 180 tapi kan jarang gitu kan. Jarang, 1001. Gitu. Luar biasa ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Untuk ilmunya hari ini, untuk semua penanya tadi ya, ada Ibu Lili, ada Mbak Samira sama Mbak Alifa, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ilmu besar untuk kita semua dan ilmu yang bermanfaat pastinya ya. Amin. Untuk kita semua. Sekarang kita akan langsung mendengarkan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahla, Kembara LCMA. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah. Kita tundukkan hati kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, karena kita pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Dan kita memohon semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah di atas agama Allah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma huwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan di dalam agama, keselamatan di dunia, dan keselamatan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami, berikan ampunan kepada kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Hari ini seperti biasa saya happy sekali, hari-hari saya dipenuhi dengan hari-hari yang insya Allah bermanfaat, dan mudah-mudahan buat kalian semua sahabat ngilmu di sana, hari-hari kalian dan 30 menit kita bersama ini benar-benar berharga dan benar-benar memberikan pahala dan ilmu buat kita semua. Untuk Ustadz Ahla, terima kasih banyak. Ustadz, lagi-lagi aja ucapin terima kasih banyak, bagaikan lagi ketemu sama guru ya kita ini ya, lagi duduk ketemu sama guru, dikasih ilmu gratis ya kan. Kalian juga bisa sambil masak di sana ya kan, sambil masak, mau sambil apa kek, sambil tiduran, sambil duduk, bebas. Tapi kita akan, yang penting kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Kita ketemu lagi besok insya Allah dengan tema yang lainnya lagi, dan tentunya akan ada ilmu baru lagi. Buat semua sponsor, terima kasih banyak. Reza selalu ingatkan kalian untuk yang mau memberikan pertanyaan untuk kita, silakan kalian bisa langsung kirimkan ke DM Instagramnya Ramu Official. Ya, di situ kamu bisa langsung bertanya apapun, dan insya Allah kita akan cantumkan pertanyaan kamu saat kita memberikan tausiah untuk hari ini. Seperti tadi teman-teman kita yang sudah tanya-tanya ya. Seperti itu ya. Untuk teman-teman sahabat ngilmu dimanapun berada, selamat buka puasa. Semoga hari ini ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa lagi besok. Oke? Terima kasih. Saya Reza Zakaria pamit, dan ada Ustadz Ahla Kembara LCMA juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurona. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fatahu